Selanjutnya, Mas Ustadz, kami persilahkan karena saya nanti khawatir, walaupun sebenarnya namanya hampir sama, tapi sudah ada Ustadznya. Monggo Pak Junet untuk bagaimana sih nyusun RTN-nya secara detail supaya nanti melaksanakannya lebih gampang. Dan tadi yang menarik, Bu Dirjen juga sampaikan, RTN yang untuk 2024 itu juga harus selesai di tahun ini. Supaya apa? Jangan ngomong sambil berjalan. Nah, kan kalau dulu namanya waktu Pak Jamal dulu sambil berlari memakai celana, kan keserimpet itu. Oh, Mas. Atau dari situ? Saya nggak kuat mata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Moderator. Yang kami hormati Bu Dirjen, Bapak Ibu Direktur, Bapak Ibu Kepala Dinas yang membidangi kehutanan provinsi, Bapak Ibu Kepala Balai, serta Bapak Ibu peserta Rakor Peda Serha tahun 2023, baik yang hadir di tempat maupun yang online. Pertama-tama saya mohon maaf, seharusnya Pak Direktur RH yang memaparkan materi ini, tapi beliau mendapat tugas untuk mendampingi Pak Wamen, sehingga beliau menugaskan kami Kasubdit untuk memaparkan materi beliau, dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami dari Direktorat RH, walaupun yang menyampaikan bukan direktur. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat. Baik, saya juga ingin berpantun Pak Moderator. Untuk dibilang cakep dulu sebenarnya. Burung dara, burung merpati. Mari kita nikmati materi ini. Jadi biar jangan bingung ya Pak. Jadi kita nikmati saja alur prosesnya. Karena sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Pemdas sebenarnya. Jadi saya juga apa yang harus saya sampaikan karena sudah disampaikan rinci oleh beliau. Nah, makanya kita pantun saja kan gitu. Baik Bapak dan Ibu, lanjut Mbak. Yang pertama, ini mungkin bagi Bapak Ibu sudah bosan melihat slide ini ya, ataupun bacaannya ini ya. Tetapi kami tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kembali kepada kami, terutama Direktorat RH yang diberi tugas untuk mengampu jalan rehabilitasi hutan. Jadi rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan filosofinya, ini kita kembali kepada tataran filosofi, karena filosofi adalah matra tujuan kita, sehingga tidak boleh kita keluar dari garis ini. Intinya seperti itu. Jadi di dalam peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2020, khususnya di pasal 1, RHL itu diartikan, difilosofikan sebagai upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Jadi apa-apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu adalah berusaha memulihkan. Memulihkan apa, menjaga apa, meningkatkan apa adalah ternyata fungsinya, fungsi hutan dan lahan. Tentunya di dalam melakukan hal tersebut akan menggunakan berbagai pendekatan atau metode. Baik metode secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Dua metode tadi memang terangkum di dalam RUU RHL yang didetailkan
dengan RTN RHL. Sesuai dengan kebijakan Bu Dirjen tadi yang diamanatkan juga di dalam PP nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, ini memandatkan kepada kita semua, baik yang pemerintah pusat maupun yang pemerintah daerah, di dalam melakukan RHL ini. Ini adalah garis demarkasi kita, di mana sih peran pemerintah pusat, di mana peran pemerintah daerah di dalam melakukan RHL. Ternyata rehabilitasi hutan lahan itu dibagi menjadi dua sesuai dengan kewenangannya tadi, yaitu yang di dalam kawasan merupakan mandatori yang dibebankan kepada pemerintah pusat. Sedang di luar kawasan, bisa istilahnya adalah APL atau areal penggunaan lainnya, maka dimandatorikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. RHL ternyata memiliki berbagai variasi, berbagai jenis. Yang pertama RHL secara vegetatif, yang kedua adalah RHL berbasis bangunan konservasi tanah, yang ketiga adalah RHL kimiawi, dan yang keempat adalah gabungan ketiga-tiganya. Bisa jadi suatu lokus di dalam melaksanakan RHL menggunakan keempat metode tadi. Bisa jadi. Ini adalah garis demarkasi kita yang sudah sangat jelas. Apakah pertanyaannya, apakah pusat tidak boleh melaksanakan RHL di kawasan hutan? Kan pertanyaannya seperti itu. Boleh, asal ada usulan dari pemerintah daerah. Misalkan, ya alasannya banyak lah, tidak ada anggaran dan sebagainya. Tapi didahului dengan usulan tadi. Karena memang sekarang dengan era yang terbuka, semua kewenangan bisa kita lihat, termasuk oleh pihak-pihak luar yang mencoba memang mengawasi kita. Dan tidak salah mereka mengawasi kita, karena mereka bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Pengawasan oleh masyarakat, pengawasan oleh pihak eksternal kita, dan sebagainya. Jadi garis demarkasi ini adalah semacam pembagian kewenangan pelaksanaan RHL. Lanjut, Mbak. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur P3DAS tadi, bahwa rehabilitasi hutan yang terdiri dari RHL, rehabilitasi hutan yang di kawasan hutan, dan rehabilitasi lahan yang di luar kawasan hutan ternyata harus berpedoman pada rencana tahunan RHL atau RTN RHL. RTN RHL ini berpedoman atau harus sesuai dengan RU RHL. Namun pada tahun 2023 kita belum memiliki RU RHL, dan itu secara peraturan diperbolehkan. Dasarnya apa? Tahun 2023 yang Bapak Ibu akan kerjakan P0-nya sekarang adalah berdasarkan hasil telahan peta yang meliputi banyak hal seperti lahan kritis, klasifikasi DAS, daerah tangkapan air, danau prioritas, terus ada juga rawan bencana dan sebagainya. Yang tentunya hasil telahan ini Bapak Ibu sudah melakukan ground check atau pengecekan lapangan. Inilah adalah dasar-dasar Bapak Ibu di dalam melaksanakan yang namanya RHL. Jadi RU RHL merupakan pedoman tertinggi secara teknis yang didetailkan di dalam RTN RHL. RTN RHL dilebih detailkan lagi dengan rancangan kegiatan atau rancangan teknis, dan rancangan teknis inilah yang nanti aplikatif di
lokus Bapak Ibu semuanya. Jadi urutannya semacam tadi. Lanjut. Tadi ada pertanyaan ya, rencana tahunan itu apa sih? Nah, sebenarnya tadi sudah disampaikan juga ya. Jadi rencana tahunan RHL atau yang kami singkat dengan RTN RHL dengan N-nya kecil kaitannya ya. Saya itu nggak ngerti ya, N kecil dengan N besar Pak Mur. Asal bacanya RTN RHL kan. Tapi di sini dibedakan ternyata. Pengertiannya adalah rencana RHL yang disusun pada tahun sebelum kegiatan yang bersifat operasional. Jadi sudah operasional ini ya. Jadi ternyata RTN RHL itu ya T-1, istilah kehutanan kita T-1. Artinya berbarengan dengan penyusunan rancangan kegiatan. Jadi tadi kita batasi ya, kalau RUU RHL itu satu kali bisa berumur 10 tahun, mungkin dengan revisi. Kalau RTN RHL disusun T-1 berlaku juga 1 tahun. Artinya RTN RHL di dalam penyusunannya waktunya sama dengan rantek. Terus RTN RHL sesuai namanya juga dibagi menjadi 2. RTN RH ini maknanya adalah RTN RHL yang berada di kawasan hutan. Yang kedua adalah RTN RHL yang di luar kawasan hutan. Ini adalah RTN RL dan tentunya secara kewajiban penyusun dan penetapnya juga berbeda-beda. Yang ditetapkan oleh Menteri yang di dalam kawasan hutan tentunya adalah baik di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi yang tidak dibebani hak maupun persetujuan maupun perizinan. Maka yang menjadi kewajiban untuk menetapkan adalah kewenangan Menteri yang didelegasikan kepada Dirjen Pedas RH. Yang kedua adalah gubernur atau wali kota. Ini adalah di Taman Hutan Raya Tahura. Ada juga dibebankan kepada pemegang hak pengelolaan. Ini adalah di kawasan hutan yang tentunya dibebani atas hak pengelolaan. Ada juga dengan pemegang perizinan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dengan 5 jari plus 1-nya. Ini juga dibebankan kepada pemegang persetujuan Menteri. Ada juga yang menjadi kewajibannya adalah pemegang persetujuan pelepasan. Ini adalah orang-orang yang berwenang atau badan-badan yang berwenang atau instansi yang berwenang di dalam melakukan penyusunan dan penetapan RTN RH. Bagian yang kedua adalah bagian RTN RL, tentunya yang berada di bukan kawasan hutan. Ini disusun dan ditetapkan oleh gubernur. Lanjut, Mas. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dir P3Das tadi, ini adalah tahapan-tahapan penyusunan. Kita ada 6 tahapan. Materi ini sebenarnya materi kunci ya, jadi hanya 1 slide saja. Sementara yang tadi hanya pengantar. Ini adalah tahapan-tahapan di dalam penyusunan RTN RHL. Yang pertama adalah pembentukan tim. Nah, tim ini dibentuk sesuai dengan siapa yang menetapkan dan siapa yang menyusun. Yang tadi sudah kami sebutkan, yaitu Dirjen atas nama Menteri. Yang kedua adalah Gubernur. Yang ketiga adalah Bupati atau Wali Kota. Ini adalah tim
yang akan menyusun RTN RHL yang ditetapkan tentunya oleh orang atau pejabat yang berwenang. Tahapan kedua adalah tahapan pengumpulan data dan informasi. Data dan informasi yang dikumpulkan minimal ada 3, yaitu sasaran lokasi RHL, perhitungan kebutuhan bahan, serta peta sasaran RHL. Tahapan yang ketiga adalah analisis. Analisis ini dibagi menjadi 2, yaitu analisis lokasi dan analisis kebutuhan biaya. Analisis ini terutama adalah pada analisis lokasi akan menghasilkan urutan prioritas pelaksanaan RHL di masing-masing ekosistem yang seperti diterangkan oleh Pak Dir P3DAS tadi. Kita ada ekosistem gambut, ekosistem sempadan sungai, dan sebagainya tadi. Analisis inilah yang memiliki fungsi untuk menghasilkan prioritas mana yang akan kami kerjakan di dalam RHL. Setelah menganalisis tadi, maka akan keluar target luasan rehabilitasi. Setelah dengan analisis, maka keluarannya adalah target luasan. Ini baru target luasan ya. Analisis yang kedua adalah analisis kebutuhan biaya. Nah, analisis kebutuhan biaya ini meliputi bahan dan upah, ada alat, serta kegiatan pendukung RHL lainnya. Kegiatan pendukung RHL lainnya ya seperti prakondisi, sosialisasi, rapat, dan sebagainya. Bapak Ibu menghitungnya, dianalisisnya, berapa sih kebutuhannya, dan sebagainya. Langkah yang keempat adalah pengecekan lapangan. Hasil dari butir ketiga, hasil dari analisis tadi, kita harus melakukan pengecekan lapangan. Pengecekan lapangan tadi merupakan langkah untuk klarifikasi data. Benar nggak sih yang kami susun target luasannya itu sekitar X hektar misalnya? Atau apakah vegetasinya, tutupan lahannya sudah memang pantas untuk di RHL-kan misalkan? Bapak Ibu melakukan cek lokasi. Jadi intinya adalah cek lokasi tadi adalah menyatakan bahwa apa yang dilakukan di dalam analisis adalah benar, sehingga bisa dikerjakan untuk RHL pada tahun X tadi. Ini pengecekan tadi meliputi ada pengecekan tutupan lahannya, pengecekan calon bangunan konservasi tanahnya, bagaimana kondisi sosial ekonominya, bagaimana di situ sudah ada kelompok atau belum, dan sebagainya. Syukur-syukur sih dengan semangat penguatan kelembagaan, kita sudah bisa mendefinisikan bahwa di situ ada kelompok X misalkan. X di sini adalah kelompok-kelompok yang menjadi target utama di dalam pelaksanaan RHL. Karena kita sudah mendeklar bahwa RHL harus mendukung program perhutanan sosial. Artinya kita sudah harus mengerti di situ ada perhutanan sosial atau tidak. Harus sudah melakukan pendekatan apa yang boleh dan tidak boleh di dalam RHL pada lokus perhutanan sosial. Jadi setidak-tidaknya sudah melakukan hal-hal tadi. Kok enggak bisa zoom-nya. Yang kelima adalah penyusunan naskah. Penyusunan naskah RTN RHL. Ini naskah-naskah ini di dalam Permen LHK nomor 10 tahun 2022 juga sudah dimaktubkan atau dicantumkan, meliputi jenis kegiatannya, apakah ini rekomendasinya untuk vegetasi atau siklus teknis atau
pengelolaan, tata waktu, dan sebagainya. Ini muncul di bagian penyusunan naskah. Tahapan yang terakhir adalah penilaian. Penilaian ini juga disesuaikan dengan kewenangan tadi. Ada penilai itu direktur, dalam hal ini adalah direktur RH, dan ada kepala balai, dalam hal ini adalah BPDAS. Ini adalah untuk yang ditetapkan oleh Dirjen atas nama Menteri, yaitu tadi pada hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi yang tidak dibebani dengan hak. Penilai yang selanjutnya bisa oleh kepala dinas yang membidangi kehutanan, ini yang RTN RL-nya ditetapkan oleh gubernur. Lanjut, Mas. Aduh, ini kok nggak bisa. Koneksinya nggak bisa. Terkait beberapa hal yang perlu kami sampaikan di dalam kegiatan tambahan penyusunan RTN RHL adalah tim. Alhamdulillah, kita Pak Direktur RH sudah mengirimkan surat kepada Kepala Balai seluruh Indonesia tanggal 15 Februari 2023, di mana di dalam surat tersebut meminta kepada Kepala BPDAS seluruh Indonesia untuk segera mengusulkan tim penyusun yang ditetapkan dengan SK oleh Bu Dirjen. Jadi kita sudah menyampaikan surat kepada Kepala Balai agar segera menyampaikan susunan tim yang akan terlibat di dalam penyusunan RTN RH. Di dalam surat tersebut juga menginstruksikan bahwa Kepala BPDAS harus mengawal penyusunan RTN RL-nya. Jadi bukan hanya menyusun RTN RH, tetapi juga harus mengawal penyusunan RTN RL. Mudah-mudahan, saya sih berharap Bapak Ibu Kepala Balai dalam 1 minggu setelah rakor ini sudah kami terima semua usulan-usulan tim, sehingga kita sudah bisa running di dalam proses penyusunan RTN RH yang insya Allah akan kami barengkan dengan rantek biar tidak bingung. Mudah-mudahan, jadi kita bisa menyelam minum air, Pak Moderator, tapi bukan tenggelam ya Pak Mur ya. Kalau tenggelam nanti mati. Jadi harus hati-hati juga dengan membarengkan waktu ini. Yang keduanya adalah penentuan urutan tadi. Jadi Pak Dirsaparis tadi sudah membagi urutan-urutan prioritas. Lanjut Mas, lanjut. Saya nggak bisa. Nah, ini adalah urutan-urutan prioritas. Dari prioritas pertama untuk di daratan, ekosistem mangrove, sempadan pantai dan gambut. Ini adalah prioritas pelaksanaan yang akan diambil untuk kegiatan rehabilitasi. Ini urutannya semacam ini. Jadi kalau di daratan ya ada prioritas pertamanya kondisinya kayak tadi sampai dengan ke-7. Ada di mangrove, ada di sempadan dan sebagainya. Ini Pak. Lanjut. Hal yang perlu ditambahkan di dalam tahapan tadi adalah penetapan target luasan rehabilitasi. Ternyata setelah Bapak Ibu melakukan analisis lokasi tadi, tidak serta-merta, misalkan dihasilkan dalam analisis adalah 10 hektar, Mas, misalkan. Tidak serta-merta Pak Kepala Balai mengusulkan 10 hektar itu untuk dinilai kepada Direktorat RH atau kepada Direktur RH. Tidak serta-merta. Ada tahapan setidak-tidaknya 3
yang harus Bapak Ibu cermati benar. Apakah 10 hektar tadi ada enggak kebijakan pembangunan nasional atau daerah di situ? Katakanlah misalkan 10 hektar ternyata akan dibangun bandara katakan. Padahal di RU RHL atau yang akan kita jadikan RTN sudah cocok prioritasnya. Tapi ternyata ada untuk pembangunan bandara misalnya yang merupakan prioritas nasional. Tentunya kita akan mengalah. Seperti tadi Pak Dirsa Paris, tidak semua RU RHL yang termasuk atau yang sudah diinikan bisa disegerakan RHL-nya. Tapi ada setidak-tidaknya 3 yang menjadi parameter yang harus Bapak Ibu cermati. Kebijakan pembangunan nasional atau daerah. Yang kedua adalah ketersediaan anggaran. Kita berkeinginan 100.000 hektar katakanlah. Tapi ketersediaan anggarannya cuma di bawah 100.000 hektar. Ya jangan dipaksakan membuat rantek 100.000 hektar. Nantinya kalau bahasa audit itu ngangkrak. Ternyata ngangkrak itu bukan hanya pada bibit Bapak Ibu, tapi ngangkrak itu pada rancangan teknis. Kadang-kadang saya juga ketawa ini, ngangkrak kok pada rancangan teknis. Artinya ada rancangan teknis yang bermacam-macam tadi, yang banyak tadi, yang sudah dirancang tetapi tidak dikerjakan. Dan ini informasi dari Murdiono termasuk pemborosan katanya ya. Nah sekarang kalau pemborosan ya harus dikembalikan. Yang ketiga yang harus dipertimbangkan adalah adakah kebijakan prioritas pembangunan lainnya di daerah masing-masing. Ini juga harus dicek. Jangan sampai kita sudah memasukkan rancangan kegiatan dari hasil pendetailan RTN, ternyata digunakan untuk pembangunan jalan misalnya. Ya tidak bisa lagi. Jadi inilah yang harus menjadi pertimbangan-pertimbangan Bapak Ibu di dalam melakukan pendetailan RTN. Jadi tidak semerta analisis peta Bapak Ibu tadi yang sudah sekian juta hektar bisa dikerjakan pada rancangan kegiatan tahun X. Karena minimal ada 3 pembatas tadi. Lanjut. Oh ini adalah format saja. Ini ngeling ya kalau nggak salah. Ini ngeling, ini adalah format naskah RTN RHL. Bapak Ibu bisa membuka di peraturan Permen LHKP 10 di lampiran kedua. Ini formatnya sudah ada. Insya Allah ketika Bapak Ibu sudah mengusulkan tim dan tim sudah di SK-kan oleh Bu Dirjen, kita akan mulai bergerak sesuai dengan format yang disampaikan di Permen LHK 10 2022. Hal yang kelima sebagai tambahan di dalam tahapan adalah peta sasaran lokasi untuk RTN RHL. Jadi peta skalanya berskala 1:25.000. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dir bahwa ini adalah tingkat operasional. Jadi skalanya juga harus skala yang besar yang bisa mendetailkan apa-apa yang ada di lokasi tersebut. Lanjut, yang keenam yang perlu diperhatikan oleh Bapak itu adalah pejabat yang menetapkan tadi atau pejabat yang menilai. Sebenarnya ini sudah disampaikan, yaitu Direktur RH. Ini adalah bagi RTN RH yang menetapkannya adalah Dirjen atas nama Menteri, maka penilaiannya adalah Direktur Rehabilitasi Hutan. Ini untuk RTN yang meliputi hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi yang tidak terbebani akan hak tadi. Terus yang kedua adalah penilaiannya Kepala Balai. Kepala Balai di sini adalah Balai BPDAS ya, Mas. Ya. Untuk hal-hal yang RTN RH-nya disusun pada hutan raya. Yang kedua adalah RTN RH pada kawasan hutan yang memang dibebani oleh hak, maka penilaiannya adalah Kepala Balai. Serta
RTN RL. Jadi kepala balai itu lebih hebat dari direktur sebenarnya ini. Ya benar ya Pak ya? Betul, membenarkan. Jadi lebih hebat sebenarnya dilihat dari menilainya ya. Ini dilihat dari menilainya. Saya mau dilihat dari menilainya ya Pak Dir ya. Ini untuk apa namanya pejabat yang menetapkannya seperti Tahura, yang menetapkannya adalah gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Biasa jadi Tahura itu ada yang memiliki kewenangan adalah tingkat provinsi, bisa jadi. Ada juga yang Tahura di wali kota atau bupati, bisa jadi. Terus yang keduanya adalah yang menetapkannya Dirjen atas nama menteri, serta RTN-RL yang menetapkannya adalah gubernur. Ini ya, pejabat penilai dan pejabat yang menetapkan. Ini sudah diklasifikasikan, sudah dibagi terkait dengan kewenangan-kewenangan pejabat-pejabat yang berhak menilai dan pejabat yang berhak menetapkan. Lanjut, berikut adalah usulan RTN-RHL untuk tahun 2024. Karena tadi kita diberi mandat oleh Bu Dirjen, kita harus menyusun RTN-RHL di tahun 2024 harus selesai. Maka ini adalah ancar-ancar ya, ancar-ancar yang harus Bapak Ibu kerjakan. Ini kok keluar ini terus ya. 2023 karena dasar hukumnya beda. Ini untuk yang T-1 P0-nya 2024. Iya. Untuk RTN-RH maka minimal, ini kami sebutkan minimal karena bisa jadi ada biaya-biaya RHL atau RH yang di luar ini. Misalnya tadi CSR dan sebagainya, kami tidak, mohon maaf kami belum punya data dan Bapak Ibu, sehingga kami bicara di sini adalah minimal. Minimal Bapak Ibu harus membuat RTN-RH di tahun 2024 seluas 32.200 hektar minimal ya, yang terdiri dari kegiatan APBN, target kita 30.000, penanaman di IKN 1.500, HLN 700, ini HLN posisi ada di Jeneponto yang Sadang ya, UPSA ini kebetulan di tahun 2024 kita tidak punya target. Ini minimal ya, target minimal yang harus kita RTN-kan di tahun 2024. BPDAS-BPDAS-nya juga sudah ada data semua, Bapak Ibu, nanti kita tinggal mengeceknya. Sedangkan RTN-RL di tahun 2024 minimal seluas 29.130 hektar. Ini untuk KBR dan untuk hutan rakyat. Dan siapa tahu bisa nambah karena ada kegiatan-kegiatan di luar dua tadi yang memang ada pembiayaannya. Jadi untuk tahun 2024 ini kita lumayan relatif kecil ya untuk RTN-RH-nya ya. Dan yang menjadi prinsip selanjutnya adalah jangan sampai RTN lebih rendah daripada rancangan kegiatan. Contohnya, Bapak Ibu menetapkan RTN misalnya, bukan menetapkan, menilai atau mengusulkan RTN-RH, dirantek katakanlah 5 hektar, RTN-nya cuma 1 hektar. Ini jangan sampai ya. Termasuk hal-hal yang ada di dalamnya. Di RTN, Bapak Ibu menetapkan jenisnya katakanlah, jenisnya adalah Sorea leprosula misalkan, sebanyak 5 batang, tapi di rancangan teknik Sorea leprosula 10 batang. Ini juga Bapak Ibu harus hati-hati, benar-benar harus mengecek dengan detail. Apakah pernah terjadi? Pernah, sewaktu saya menjadi auditor Pak. Pernah ini, jadinya lucu ya. Kalau dulu RTN kan langsung di bawah kepala balai ya, sekarang ditarik penilaiannya di direktur. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ini adalah sebaran penyusunan RTN-RL.
baik untuk hutan rakyat maupun mangrove. Ini tahun 2024, ini datanya sudah ada, provinsinya sudah ada. Yang keenam, yang tidak ada kalah pentingnya adalah apabila Bapak Ibu di dalam melakukan penyusunan RTN RHL ada permasalahan, dan ini bukan hanya RTN RHL ya, tapi seluruh kegiatan yang diampu oleh Direktorat RH, kami sudah ada timnya setiap BPDes. Jadi tolong manfaatkan untuk diskusi. Enggak, ini dikomandoi Bu Mary nih. Saya luar biasa Pak Bu Mary ini, walaupun dari segi, ya mohon maaf Bu Mary, segi tapi masih semangat, tapi beliau masih semangat itu. Saya terima kasih sekali. Jadi ini adalah BPDes dengan PIC masing-masing. Jadi tolong dimanfaatkan dengan benar agar tidak terjadi miskomunikasi antara rancangan teknis dengan pelaksanaan beda misalkan. Dan saya bersyukur juga ya bahwa tim ini juga walaupun belum optimal ya, tapi kami nilai sudah luar biasa menurut kami. Luar biasanya di mana? Diindikasikan dengan klarifikasi BPKRI kemarin. Jadi sudah tidak ada perbedaan angka. Jadi kami sangat terima kasih kepada BPDes ya, BPDes termasuk geotagging Bapak Ibu. Geotagging ini saya juga sangat terima kasih, walaupun ada berita sedikit ya yang mencoreng ya, tapi mudah-mudahan bisa teratasi. Intinya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Balai dari 17,8 juta batang yang ditanam Bapak Ibu, 38% batang tadi telah teridentifikasi, sudah terklarifikasi bahwa ditanam di rancangan teknis Bapak Ibu. Saya terima kasih sekali. Ini luar biasa menurut saya. Menurut saya luar biasa sekali. Saya jadi terima kasih. Dan yang persennya kemana lagi? Ada yang batang tanamannya ada di foto, tapi di luar rancangan teknis. Ini yang 37 sampai 38% adalah benar-benar Bapak Ibu menanam di rancangan teknis atau rancangan kegiatan. Ini luar biasa lah. Jadi dari target 5% sudah bisa jauh tadi. Jadi saya berharap sekali PIC ini digunakan oleh Bapak Ibu untuk konsultasi ya. Untuk ini nih free ya, nggak ada berbayar. Kalau Bapak Ibu ingin konsultasi di on klinik, kayaknya membayar kayaknya ya sih. Tapi di sini gratis Pak. Di sini gratis agar apa? Terjadi kesesuaian antara rancangan, antara pelaksanaan dan sebagainya. Jadi teman-teman Direktorat RH di Bapak Bu Mary, ya tidak 24 jam sih ya, tapi kita standby untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu. Tapi mohon maaf kami belum punya saluran gratis Pak Murdiono, mungkin mudah-mudahan nanti ada saluran gratis Pak Murdiono. Jadi ada, hubungi nomor gratis kan. Kalau ini belum ada ya. Jadi mudah-mudahan lebih baik lagi. Terus yang selanjutnya terkait dengan arahan Bu Dirjen bahwa kegiatan RHL dengan geotagging ini sudah mengeling walaupun belum georeferensi ya Pak ya. Mohon maaf karena georeferensi kita tergantung dengan alatnya, tergantung dengan SDM-nya, tapi setidak-tidaknya geotagging ini memberi informasi gambaran terkait tutupan lahan. Walaupun belum 100% tepat georeferensi tadi. Karena memang pakai HP-nya HP Nokia misalkan. Merek Nokia dengan merek Samsung beda. Mohon maaf saya tidak endorse merek ya. Tapi maksud saya adalah perbedaan HP pun bisa menunjukkan perbedaan akurasi. Jadi memang masih kita perlu tingkatkan, perlu mencari metode yang terbaik. Terkait dengan geotagging tadi, kita akan memunculkan IGT baru, Bapak Ibu. Ini kami sedang bahas, termasuk prosedurnya, termasuk siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya, yang diberi nama IGT revegetasi. Tapi saya ingatkan bahwa kita punya kewajiban mandat yang dibebankan oleh Bu Menteri, yaitu IGT RHL. Nah, ini wajib ini Bapak Ibu BPDes, terutama pada P2. Makanya Pak Dir tidak bosan-bosan menyurati Bapak Ibu. Karena itu adalah kewajiban IGT RHL harus disampaikan sebagai dasar penghitungan
tutupan lahan dengan metode yang kita sudah sepakati bersama Bu Belinda dan timnya. Jadi saya berharap sekali yang P2 tahun 2023 sudah diserahkan kepada pemangku, segera datanya. Realisasinya di mana, BAST-nya di mana. Jadi alhamdulillah baru satu BPDAS yang menyetorkan ini. Mudah-mudahan disusul lah sekarang lah. Mudah-mudahan disusul, karena kami harus menyetorkan kembali untuk menghitung tutupan lahan sebagai dampak RHL kita. Jadi dampak RHL kita harus tercatat, harus termonitor terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan Bapak dan Ibu. Yang kedua, terkait dengan tutupan lahan sebagai carbon trade, ada seperti yang disampaikan oleh Bu Dirjen tadi, SRN. SRN ini adalah Sistem Register Nasional. Registrasi Nasional. Mohon maaf kalau ada yang salah ya. Jadi, di dalam Perdirjen PPI nomor 5 2021, kita kemarin sudah membahasnya bersama Pak Sesdit, Pak Rusli, bahwa kita juga harus memberi data pada mereka, dan kami berkomitmen akan memberikan, walaupun memang ada perubahan-perubahan signifikan terkait dengan jenis data. Jadi sebelum Perdirjen ini, datanya bersifat spasial administrasi, setelah peraturan ini adalah spasial by pelaksana. Ini yang saya masih terngiang-ngiang nih, gimana caranya, tapi tidak apa-apa. Kita sudah punya data, geotagging kelompok tani sudah komplit, tinggal diserahkan, dan saya terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menyerahkan, terutama data-data 10 tahun terakhir, Pak. Ini memang luar biasa ini. Jadi untuk SRN. Dan insya Allah kami akan penuhi. Jadi ada perubahan-perubahan yang memang Bapak Ibu juga harus berubah. Laporannya bukan by spasial administrasi, saya mengatakan di KPH, tapi di KPH itu siapa yang mengelolanya? Itu yang harus kita definisikan sama-sama. Mohon bantuan Pemda, dinas yang membidangi kehutanan melalui KPH-KPH-nya, karena memang dimonitor di dalam SRN ini. Bukan lagi by administrasi, tapi by pelaksana. Ini yang menjadi harus kita pikirkan bagaimana kelembagaannya ke depan untuk menjamin, apa kata Pak Dir Saparis tadi, 5 tahun saja belum tentu bisa kita lihat. Belum tentu kita lihat itu. Dengan jerih payah Bapak Ibu, 5 tahun ke depan belum tentu. Apatah lagi, bukan apakah ya, tapi apatah lagi kalau tidak bisa mendefinisikan by pelaksana. Lanjut. Oh, alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan RHL kita semakin hari semakin baik karena banyak pengawasnya. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.